Informasi lainnya saudara, Indonesia berpesta gol kala jumpa Taiwan pada duel FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan ini disyukuri seluruh tim untuk meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Jumpa Taiwan dengan mayoritas pemain lapis kedua, skuad Garuda membuka keran gol di menit keempat melalui Jordi Amat. Armada Patrick Kluivert gandakan skor lewat 2 gol Ramadan Sananta, Mark Klok, Eliano Reinders, dan ditutup dengan gol Sandy Walsh. Skor 6-0 ini bertahan hingga laga usai. Di duel FIFA Matchday selanjutnya, Indonesia akan jumpa Lebanon Senin 8 September 2025. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memuji mentalitas anak asuhnya. Very proud of the team, but this is not the beginning. We haven't won nothing yet. This is very good for the confidence of the players, of the staff. But I hope that this is just the beginning and that's more things to come. But I'm very happy for the victory. Taipei kita bisa bicara hal mungkin di bawah kita, tapi setiap game, setiap lawan ada susah. Dan saya bangga dengan tim hari ini karena kita fokus untuk kita sendiri dengan game baru, dengan taktik baru, dan saya bangga untuk main di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi kemenangan Indonesia atas Taiwan di FIFA Matchday. Namun, timnas meminta skuad Garuda tidak berpuas diri karena Lebanon yang akan dihadapi di laga berikutnya menjadi lawan yang setara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyaksikan secara langsung laga Indonesia melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam. Skuad Garuda diminta tidak berpuas diri karena level lawan yang dihadapi masih di bawah timnas Indonesia. Lebanon yang akan dihadapi di laga selanjutnya dinilai sebagai lawan setara bagi anak asuh Patrick Kluivert. Laga FIFA Matchday ini merupakan persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat Oktober nanti. Nanti tes sebenarnya itu lawan Lebanon, jadi bukan lawan Taipei. Nah, bisa nggak kita menciptakan gol, apalagi Lebanon memang tim yang kita tunggu-tunggu untuk uji coba. Karena untuk kualifikasi round 4 itu kan memang kebanyakan tim Timur Tengah dan ranking Lebanon lebih bagus dari kita. Ya ini memang yang saya rasa yang setara lah, yang kita akan lihat nanti di tanggal 8. Saudara, libur panjang akhir pekan di Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi wisatawan dari kota Jakarta dan sekitarnya. Selain edukasi, Taman Marga Satwa Ragunan juga punya ruang terbuka hijau yang jarang ditemui di perkotaan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Ricky Sultana. Halo saudara, hari libur akhir pekan panjang terakhir di tahun 2025 ini Anda habiskan di mana? Kalau saya ke Taman Marga Satwa Ragunan. Kenapa? Karena memang nampaknya pengunjung Ragunan ini setuju ya sama saya kalau Ragunan masih menjadi favorit untuk datang berwisata, apalagi karena yang pertama ini ekonomis ya, relatif murah, kemudian juga ini ruang terbuka hijau yang tentunya masih jarang kita jumpai di perkotaan dan tentunya bisa jadi wisata edukatif juga. Dari beberapa tempat ataupun titik yang saya kunjungi di Ragunan yang menjadi tempat atau spot yang menarik atau favorit juga salah satunya adalah titik untuk gajah Sumatera. Nah, di sini ada beberapa gajah dan tentunya kalau Anda lihat di belakang saya cukup ramai ya, saudara. Dan memang ini sangat menjadi tempat yang bagus ya untuk mengedukasi juga. Jadi banyak sekali keluarga yang memilih untuk menghabiskan libur akhir pekan panjangnya di Taman Marga Satwa Ragunan. Kita coba tanya-tanya ke salah satu pengunjung yang sudah dari tadi di sini. Selamat siang, Mbak. Permisi. Mbak boleh lihat ke kamera. Nah, Mbak boleh diperkenalkan namanya? Nama aku Nabila.
Mbak Nabila dari mana nih Mbak? Aku kebetulan dari Bekasi sih Kak. Oke, dari Bekasi. Bertiga aja nih? Bertiga aja. Bertiga. Kenapa Mbak milih Ragunan dari sekian banyak tempat gitu? Soalnya emang udah rencana lama kan, karena mau ada long weekend, terus kepikiran kita ke Ragunan aja sekali, kan aku punya bayi nih. Jadinya sekalian lihat-lihat hewan aja sama lihat pohon-pohon. Terus kebetulan juga tiketnya menurut aku masih relatif murah sih. Iya. Tadi udah dari jam berapa Mbak? Aku baru datang jam 10 sih, jadi masih lihat hewannya baru sedikit. Iya. Dari gajah kemudian kemana aja? Tadi ke jerapah sama baru lihat macan, terus gajah. Oke. Spot terfavorit yang adek tuh sangat tertarik banget gitu di mana? Kayaknya sih ke gajah deh, soalnya kan maksudnya kalau gajah kan gede, jadi maksudnya dia ngelihatnya juga ya lumayan udah bisa ngelihat jelas. Kalau gajah kan kalau macan tuh maksudnya masih rada kecil, jadi ngelihatnya belum jelas gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak. Selamat kembali melanjutkan. Nah itu dia saudara, jadi memang titik dari gajah ini memang menjadi salah satu yang favorit. Nah kalau tadi yang kami tanyakan kepada Humas Taman Marga Satwa Ragunan, memang hari ini bisa dikatakan pengunjungnya juga ini lumayan signifikan kenaikannya. Kalau kita bandingkan dengan kemarin, data terakhir di pukul 10 ini pengunjungnya di sekitaran 8.000. Namun kalau untuk hari ini di pukul 10 sudah mencapai 12.000 pengunjung. Jadi memang sangat banyak masyarakat dari kota Jakarta dan sekitarnya untuk memilih menghabiskan liburannya di Taman Marga Satwa. Renata Panggalo, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. 7 tahun pasca bencana alam, pembangunan di Kota Palu gencar dilakukan. Salah satunya pembangunan kembali jembatan Palu 4 yang dahulunya menjadi ikon Kota Palu namun hancur diterjang tsunami pada 28 September 2018 silam. Informasinya akan kami hadirkan di Kompas Siang usai jeda.